Oke, Polo-Polo, jadi untuk meningkatkan produktivitas hobi kita selama bulan Ramadan ini, Polo-Polo jangan lupa cekin Tokopedia Fit and Fun karena di situ tuh kita bisa menemukan semuanya dari peralatan olahraga, kebutuhan hobi, semuanya ada. Nah, sudah gitu Rek, enaknya ada satu lagi, yaitu kapan lagi ya kayak gini. Jadi setiap kali Polo-Polo melakukan pembelian di Tokopedia Fit and Fun, sebagian dari itu akan diamalkan di Tokopedia Salam. Jadi Polo-Polo jangan sampai lupa ngecek Rek ya, linknya udah taruh di bawah. Ini hobiku ini. Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Polo-Polo pasti tahu kan ya, film Conjuring. Ya, itu film ngeri banget dan biasanya kayak waktu aku kuliah dulu itu kayak temen-temen nonton bareng, akhirnya nonton bareng. Tapi itu kan film. Kali ini mau tak ceritakan cerita nyata tentang Conjuring kedua. Kok jariku gemetaran ya? Ya, jadi kejadian kali ini terjadi di daerah Enfield atau bisa dibilang Enfield's House. Langsung kita mulai. Awal mulanya kejadian ini menjadi viral pada bulan November di tahun 1977 karena ada beberapa foto yang dibagikan oleh BBC. Tahu kan ya? Ini loh. Nah, ini loh BBC ini. BBC waktu itu menunjukkan beberapa foto yang cukup aneh, kayak anak yang melayang, benda-benda yang berantakan, uang yang terbakar. Pokoknya beberapa foto yang menunjukkan kayak kekacauan pahlawan. Dan foto-foto ini dibagikan oleh BBC dan mereka bilang bahwa ini adalah salah satu momen ketika terjadi poltergeist. Poltergeist itu apa sih? Mungkin Polo-Polo udah pernah lihat kayak tayangan CCTV di mana gitu, benda gerak sendiri, pintu buka sendiri, pintu nutup sendiri. Aku tiba-tiba lihat diriku sendiri jadi kayak jangan-jangan ada yang gerak sendiri. Ya, jadi itu dibilang poltergeist alias ketika barang itu berpindah atau bergerak sendiri padahal nggak ada siapa-siapa. Ya, jadi lain kali misalnya sama temen terus cerita-cerita kayak gini, jangan bilang, oh iya gerak-gerak sendiri. Bilang, oh itu disebut fenomena poltergeist. Oke, sok pinter dikit dengan informasi. Oke, lanjut. Ada seorang ibu bernama Peggy. Dia itu punya 4 orang anak, bisa dibilang orang yang tidak berkecukupan. Tapi untungnya mereka itu menemukan satu rumah yang dijual dengan harga murah di daerah Enfield, tepatnya di Green Street. Karena punya anak dan juga butuh rumah, akhirnya mereka beli itu rumah dan tinggal di rumah itu. Jadi ada 4 anak gini ya. Malam pertama mereka mau tidur, tiba-tiba kayak ibunya itu bisa merasakan anak-anaknya ini nggak tidur gitu loh, kayak ketakutan gitu. Ketika didatangi, anak-anak bilang, kayaknya di rumah ini ada orang ada orang yang masuk. Tadi pintunya diketok-ketok terus, bilang kayak gitu. Kok jadi ngeri sendiri aku. Ini sengaja rekaman siang-siang kok ya, saya takut ya. Mamanya pertama bilang, enggak, itu kan pasti salah denger, nggak apa-apa sayang, ayo tidur ya sayangnya, nggak apa-apa, udah nggak ada apa-apa, disayang-sayang gini anaknya. Anaknya bilang, ya udah mah nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba, waktu mamanya udah bilang nggak apa-apa, anaknya mulai tenang, ibunya ini mendengarkan ada orang jalan dan juga bunyi kayak barang-barang dibanting. Jadi rumahnya ini kayak 2 lantai gitu ya, dia itu bisa mendengarkan kayak ada suara barang-barang dibanting di lantai 1. Dan seketika itu mamanya langsung keluar dan melihat, terus teriak, siapa itu gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa, tapi barangnya udah kacau balau. Mamanya yang kebingungan ini langsung menelepon polisi karena beranggapan bahwa ada maling masuk ke dalam rumah itu. Polisi datang dan melakukan pemeriksaan, tapi tentunya polisi tidak berhasil menemukan tanda-tanda adanya pembobolan orang luar untuk masuk ke dalam rumah ini atau sebaliknya. Jadi polisi bilang, Bu, maaf, tapi mungkin lain kali Ibu telepon lagi aja. Kali ini kami tidak bisa menemukan bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa ada orang masuk, Bu. Jadi mohon maaf, tapi kayaknya kita harus kembali dulu. Pas bilang itu, tiba-tiba kursi yang terletak di belakang polisi itu melayang 1 cm dan bergeser 1 meter. It came off the floor, or maybe a ½ inch, I should say, and I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet. Polisinya jadi kaget, dan waktu itu kan 2 polisi yang datang. Polisi satunya lagi teriak lagi, wah gitu. Dan waktu didatangi, mereka menyaksikan benda-benda di dalam rumah itu melayang. Mereka udah kaget, tiba-tiba anaknya
ada yang teriak juga. Didatangi ternyata anaknya itu melayang nggak jelas kayak diangkat oleh sesuatu gitu. Jadi bukan cuma barang-barang, tapi anaknya, putri yang kedua itu juga melayang. Ini diberitakan, beberapa orang dan juga media akhirnya berkumpul untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu TV BBC, satu orang ahli bernama Gray Morris, dan satu orang lagi bernama Maurice Grossi. Nah, 3 pihak ini akhirnya berkumpul dan bilang, ayo kita pergi ke sana bareng-bareng untuk ngecek lebih lanjut. Mereka ke sana. Sesampainya di sana, masih siang hari. Baru sampai depan rumah, mereka itu dengar kayak ada suara teriakan di dalam rumah itu. Mereka langsung masuk ke dalam rumah itu dan melihat kejadian-kejadian yang mereka dengar. Seketika itu BBC langsung mengeluarkan kamera untuk merekam, tapi kameranya rusak, nggak bisa direkam. Akhirnya menggunakan kamera untuk foto dan memoto momen-momen yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Akhirnya berita ini menjadi begitu viral dan trending di Inggris. Tapi aku yakin, aku juga berpikir kayak gitu, Polo-Polo juga pikir kayak gitu. Itu kayaknya bukan anaknya yang melayang, tapi anaknya lagi lompat di foto. Ya nggak sih? Kayak, ya mungkin diangkat lah, tapi kok kayaknya lebih kayak lompat ya. Ya toh, ada yang pikiran kayak gitu. Jadi banyak banget orang-orang di Inggris yang juga berpikir seperti itu. Tetapi hal ini juga mulai berubah ketika polisi yang datang di tempat dan juga beberapa ahli yang menyaksikan hal itu dengan mata kepala mereka sendiri memberi kesaksian di TV. Orang-orang akhirnya mulai terbagi menjadi 2 pihak. Ada yang tetap bilang itu palsu, ada yang bilang mungkin ini nyata, tapi masa sih rumahnya itu begitu angker kayak gitu. Penelitian terus dilanjutkan dan suatu hari waktu ahli-ahli juga di dalam rumah itu, tiba-tiba mereka mendengar suara laki-laki yang bilang keluar dari rumah ini kayak gitu. Ahli-ahli yang ada di rumah itu langsung datangi sumber suara itu dan ternyata suara itu keluar dari anak kedua dari Ibu Peggy. Jadi anak perempuan tapi mengeluarkan suara yang bisa dibilang kayak suara laki-laki dewasa dan bilang keluar dari rumah ini. Ahli itu bingung dan mereka coba bicara. Dan sebenarnya ada audio filenya, coba tak lihat ya, bisa dimasukkan di dalam video atau enggak, kalau bisa tak dengarkan. Then I had an hemorrhage and I fell asleep and I died in a chair in the corner downstairs. Dan untuk memperjelas ini, aku udah coba tanya Leo, anak Indonesia yang tinggal di Amerika, untuk menerjemahkan tepatnya kayak apa, biar lebih yakin lagi. Oke? Whether you remember what happened to you when you died, just before you died and just after you died. Halo semuanya, kenalin aku Leo. Aku sekarang lagi kuliah di Amerika. Dan ini kebetulan Mas Hansol minta tolong untuk translate sebuah voice memo. Jadi kalian dengerin dulu ya. I went blind. Then I had an hemorrhage and I fell asleep and I died in a chair in the corner downstairs. Seperti yang kita dengar, ini itu jelas bukan aksen Amerika ya. Jadi awalnya aku juga dengar beberapa kali, itu pun masih belum jelas. Tapi ini jelas-jelas British. Ya, yang aku dapat sih, itu dia bilang I went blind, jadi aku buta. Aku jadi buta. Terus ada juga, then I had a hemorrhage. Nah, hemorrhage ini adalah situasi di mana arteri kita itu putus atau enggak bocor atau enggak kayak luka gitu loh, sampai darah itu nyucur terus. Nah, jadi dari situasi ini bisa stroke, kalau nggak bisa menyebabkan kematian juga. Itu sepengetahuan aku tentang hemorrhage sih, aku nggak terlalu tahu, tapi cuman sekilas tahu aja gitu. Terus ada juga and I'm not gonna sleep, jadi aku nggak bakal tidur. And I died in a chair in the corner downstairs. Dan aku meninggal di sudut ruangan di lantai bawah. Kalau yang dari aku sendiri, aku dengarnya gitu sih. Tapi tadi aku juga ada minta tolong sama ibu kos aku, dan beliau bilang ada kemungkinan yang terakhir itu kalimatnya and I died in a chair in a coma downstairs. Jadi bisa juga bukan corner tapi koma. Jadi koma ini ya koma, situasinya lagi koma terus meninggal gitu. Jadi mungkin dari aku sendiri translate-nya kayak gitu. Itu yang sepengetahuan aku dan sependengaranku. Kalau ada salah, sorry, tapi semoga bisa membantu ya Mas Hansol. Mantap. Dan setelah mereka coba bicara, ternyata suara laki-laki ini bilang bahwa dia adalah
Bill, bernama Bill Ambil gitu. Dan para ahli tanya, loh kamu ini siapa? Loh tapi kok kita nggak bisa lihat kamu, kenapa? Dia bilang, aku ini invisible alias transparan. Dan juga aku nggak bisa dilihat karena aku ini arwah. Why can't Janet feel you? I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? Sama G-H-O-S-T. Ahli yang menyaksikan kejadian itu langsung dengan mata kepalanya sendiri akhirnya pingin gitu loh memecahkan misteri ini. Kayak apa sih sebenarnya yang terjadi? Dan Bill itu siapa? Akhirnya satu ahli ini mencoba melihat semua data yang dimiliki oleh pemerintah Enfield, kayak yang meninggal siapa aja, nama orang-orangnya semua. Dan dia menemukan satu informasi yang mengejutkan, yaitu ada satu laki-laki yang dulu sempat tinggal di rumah itu dan bernama Bill Wilkins. Ahli ini coba meng-cross-check kata-kata ataupun informasi yang disampaikan oleh anak keduanya waktu kerasukan arwahnya Bill itu dia catat dan dia coba cross-check ke anak kandungnya Bill Wilkins yang masih hidup. Jadi dulu Bill Wilkins itu tinggal di rumah itu dan meninggal di rumah itu sendiri karena kayak nggak ada yang ngerawat, dan juga dia itu tidak ditemukan langsung tapi ditemukan beberapa saat setelah, sehingga tubuhnya itu udah lumayan busuk. Tapi para ahli yang sempat berkomunikasi dengan Bill itu, dengan arwahnya Bill yang waktu masuk ke dalam tubuh putri Ibu Peggy itu, pergi bertemu dengan anak kandungnya Bill untuk meng-cross-check informasi. Kayak dulu dia bilang dia mati di mana, kejadiannya kayak apa, itu semua di-cross-check ke anak putranya. Dan anak putranya bilang, oh ya, betul, dulu orang tua saya meninggal di rumah itu dengan kondisi seperti itu. Hingga saat ini sebenarnya masih belum tahu kepastiannya kayak apa, yang benar apa, yang salah apa. Tapi bagaimana bisa seorang anak kecil mengetahui informasi itu dan bahkan namanya. Oke Rek, jadi video kali ini kayak gitu. Semoga menghibur pol-pol. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jadi deg-degan dewe aku Rek, sungguh.